Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Hasmi, kelas Biologi 1. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Nabila Yasmin. Sejarah masuknya Islam di Maluku Utara. Kapan sih Islam masuk ke Maluku Utara? Masuknya Islam di Maluku Utara diperantarai oleh 4 syekh dari Irak atau Persia pada abad ke-8 Masehi. Keempat syekh tersebut yaitu: pertama, Syekh Mansur yang mengajarkan Islam di Ternate dan Halmahera Muka. Yang kedua ada Syekh Yakub mengajarkan Islam di Tidore dan Makian. Sedangkan yang ketiga ada Syekh Amin dan Syekh Umar mengajarkan Islam di Halmahera Belakang. Proses pengislaman dilakukan melalui jalur atas dan jalur bawah. Jalur atas yang dimaksud adalah proses pengislaman melalui penguasa saat itu. Sedangkan jalur bawah adalah proses pengislaman melalui usaha perorangan di tengah masyarakat. Pada abad ke-15 Raja Ternate tahun 1465 sampai 1486, Kolano Kaichil Mahrum telah memeluk Islam. Agama Islam kemudian terus menyebar dan dianut oleh berbagai lapisan masyarakat hingga kelembagaan kerajaan. Agenda Islamisasi terus tumbuh dan semakin mapan dengan adanya berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Maluku Utara. Kerajaan bercorak Islam yang ada di Maluku Utara yakni Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara tahun 1570 sampai 1610 Masehi. Masyhur Mulamo adalah raja pertama Ternate yang memerintah pada tahun 1257 sampai 1272. Kolano Mahrum menjadi Raja Ternate pertama yang memeluk Islam setelah mendapat seruan dakwah dari murid Sunan Giri bernama Datu Maulana Husein. Setelah Kolano Mahrum wafat, ia digantikan oleh putranya, Zainal Abidin yang merupakan lulusan sekolah agama Islam Gresik usulan Sunan Ampela. Pada masa inilah gelar Kolano atau Raja digantikan menjadi Sultan. Kesultanan Ternate mencapai masa keemasannya pada pemerintahan Sultan Babuwah. Tak hanya berhasil mengusir Portugis, kerajaan Ternate juga berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Pulau Sulu dan Filipina. Ditandatangani perjanjian POC pada tahun 1683 oleh Sultan Sibari menandai tamatnya kedaulatan Kesultanan Ternate. Sejak saat itu, Kesultanan Ternate sepenuhnya dikendalikan oleh VOC. Kesultanan Tidore. Raja Ciriliati menjadi Raja Tidore pertama yang memeluk Islam. Setelah masuk Islam, ia bergelar Sultan Jamaluddin. Proses Islamisasi di Kesultanan Tidore difokuskan pada pembangunan madrasah dan masjid sebagai sarana pendidikan dan tempat ibadah rakyat. Setelah Sultan Jamaluddin wafat, kepemimpinan digantikan oleh putranya yaitu Sultan Mansur. Pada masa ini, Tidore kedatangan bangsa Spanyol. Kehadiran Spanyol membuat Portugis tidak senang dan berujung pada pergolakan. Pergolakan tersebut terus dihadapi hingga beberapa pergantian masa jabatan Sultan. Tidak hanya pergolakan dengan Portugis, tetapi juga dengan Belanda. Tidore kembali bangkit pada masa Sultan Kaichil Nuku yang memiliki gelar kehormatan Sri Mahatuan Sultan Saidul Jihad Amiruddin Saifuddin Syah Muhammad Al-Mabus Kaichil Peperangan Jawa Barakati. Dalam masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Tidore mencakup hingga di Papua bagian barat, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, bahkan sampai di Kepulauan Pasifik. Pada tahun 1805, Sultan Kaichil Nuku wafat. Sultan-sultan penerusnya sering terlibat konflik dalam perebutan kekuasaan. Selain itu, intervensi Belanda diadakan setiap proses peralihan kepemimpinan di Kesultanan Tidore juga membuatnya semakin mengalami kemunduran. Kerajaan Jailolo. Berdasarkan Nagara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca, kemungkinan Kolano atau raja pertama Jailolo adalah seorang perempuan yang menikah dengan Raja Loloda, sebuah kerajaan di bagian utara Pulau Halmahera. Diperkirakan pada pertengahan abad ke-13, kerajaan Jailolo pernah berada di bawah kekuasaan Syarif, orang dari Makkah yang juga merupakan adik dari Sultan Mindanao dan Sultan Borneo.
Setelah berdirinya kerajaan Ternate, eksistensi kerajaan Jailolo mulai terancam antara 1521 sampai 1550. Jailolo bersekutu dengan Tidore dan Spanyol, melawan Ternate dan Bacan yang bersekutu dengan Portugis. Pada tahun 1534, Katarabumi diangkat menjadi Kolano. Katarabumi memiliki kekuatan perang yang ditakuti bagi kerajaan Maluku lain. Sejak wafatnya Katarabumi, kerajaan Jailolo tidak memiliki pemimpin yang cakap. Raja terakhirnya adalah Kaichil Alam yang wafat pada tahun 1684. Kerajaan Bacan. Sebagaimana dikutip dalam Konflik dan Perubahan Sosial, Studi Sosiologi Politik di Maluku Utara 2006, menurut Kronik Bacan, kerajaan Bacan diperkirakan berdiri pada tahun 1322 dengan Sultan Alauddin I sebagai sultan pertamanya. Berdirinya kerajaan Bacan dimulai sejak perpindahan kerajaan Kasiruta ke Pulau Seki atau Bacan. Karena terjadi perkawinan antara Boki Homi atau putri Sultan Alauddin I dengan putra Alam atau putra Sangaji Samargalila. Pada masa kepemimpinan Sultan ke-13 yaitu Sultan Iskandar Alam, kerajaan Bacan mengalami masa-masa sulit, salah satunya yaitu menghadapi penjajahan Hindia dan Belanda. Belanda melakukan siasat tipu daya agar Sultan Iskandar Alam pergi meninggalkan Bacan dan kemudian mengangkat Marwan sebagai Sultan ke-14. Sultan Marwan diangkat oleh Belanda sebagai boneka dalam upaya memperluas wilayah kekuasaan Kompani Belanda. Demikian video yang saya buat, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.